Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa pada kesempatan ini dalam mata kuliah Pengantar Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian manajer. Untuk itu, mari kita ikuti bersama presentasi dari teman-teman kita. Selamat mengikuti. Yang kedua, keterampilan interpersonal atau human skill, yaitu kemampuan berkomunikasi, memimpin dan membangun hubungan baik dengan orang lain. Waalaikumsalam. Jadi saya mau bertanya, bisakah Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan kemampuan berpikir abstrak? Saya terima kasih. Baik, konsep yang tidak dapat diamati secara langsung atau fisik. Contoh sederhananya itu seperti ide, teori, gagasan, dan lain-lain. Baik, apakah sampai sini Julia merasa paham dengan jawaban tersebut? Ulangi lagi. Apa yang dimaksud dengan manajer dalam suatu organisasi? Yaitu tadi yang saya sudah sampaikan, secara umum manajer adalah seorang individu yang diberi wewenang untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya organisasi baik manusia maupun non manusia demi mencapai tujuan tertentu. Jadi manajer itu kepala dari sebuah organisasi yang bertugas untuk mengatur dan mengorganisasikan semua pekerjaan dan mengatur semua peran di dalam sebuah organisasi. Dan leader, yaitu pemimpin atau leader. Manajer berfokus pada pengelolaan, sedangkan leader berfokus pada kepemimpinan dan inspirasi. Nah, contohnya di sini manajer itu hanya mencakup jabatan dan wewenang formal, sedangkan leader itu pengaruh, kepercayaan, dan kemampuan untuk menginspirasi. Ada lagi yang ingin bertanya? Contoh sederhananya di sini adalah menyusun program kerja, membuat jadwal, menetapkan anggaran, dan lain-lain. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu mengatur struktur organisasi, membagi tugas, serta memastikan sumber daya digunakan secara optimal. Contohnya itu membentuk tim, menentukan peran dan tanggung jawab para sumber daya manusia, atau dalam konteks kerja itu adalah karyawan. Adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan upaya suatu tim atau departemen guna mencapai tujuan organisasi. Kedua, keempat, mengendalikan atau memantau kinerja dan melakukan penyesuaian dan yang diperlukan. Tugas utama mereka meliputi perencanaan organisasian, memimpin, dan mengendalikan seluruh sumber daya serta aktivitas yang ada. Ada pula peran-peran manajer, bertanggung jawab atas tujuan organisasi. Manajer berperan penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek. Tadi kan sudah ada beberapa penyampaian dari yang lain. Dan sekarang Ella ingin menjelaskan secara lebih singkat dari pengertian manajer. Manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengatur, koordinasikan, dan mengendalikan kegiatan dalam suatu organisasi atau bagian tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajer tingkat paling bawah dalam struktur manajemen yang langsung membawahi dan mengawasi karyawan operasional. Prinsip klasik menurut Henry Fayol, pionir manajemen manajer adalah orang yang merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi modern, manajer adalah individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan orang, proses, dan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan seperti komunikasi dan kepemimpinan penting untuk semua tingkat. Baik, itu saja ada pertanyaan.
Sebagai contoh nyata, pembicara tadi mendorong untuk memulai dari lingkungan sekolah. Kita juga bisa menerapkan di lingkungan kampus, sana sikat kelas yang teratur, dan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk untuk mencegah demam. Dalam penelitian saya banyak sekali ditemukan anak-anak SMA yang sudah duduk di bangku SMA ternyata masih terbata-bata dalam membaca. Ya, mungkin teman-teman, bapak ibu semua pernah ketemu anaknya belum bisa berhitung. Makanya fondasi dasar inilah yang harus diperbaiki, fondasi dasar inilah yang harus dibenarkan. Karena apa? Karena semua bentuk Indonesia emas, semua bentuk demografi, semua bentuk inovasi tidak akan bisa berjalan tanpa mutu dan kualitas pendidikan yang meningkat. Ada dua terminologi yang mungkin sudah sangat bosan untuk kita dengar. Yang pertama Indonesia emas, kedua bonus demografi. Tentu saya tidak perlu menjelaskan definisi kedua hal tersebut kepada bapak ibu semua, karena ketika saya sedang bicara dengan aktivitas akademia khusus, ya kan? Saya asumsikan semua orang di luar ini tahu ini. Yang digunakan adalah istilah Indonesia jika istilah dilengkapi dengan terjemahan dari istilah tersebut. Istilah terminologi asing boleh di Indonesia atau jika perlu sekali harus ditulis di dalam kurung dengan menggunakan huruf miring. Kutipan dalam bahasa sering diperkenalkan. Apa perbedaannya ketika kalian berbicara langsung di depan kelas dan ketika kalian merekam melalui membuat video seperti itu? Udah pada saat kalian merekamnya sendiri, gitu ya? Begitu. Oke, yang lain kalau misalnya disuruh bicara di depan sini dengan disuruh buat video kayak tadi, kesannya sama tuh. Di video percaya diri,